Pak Menteri. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya dan kami semua berterima kasih ya. Dan jujur kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu para anggota Dewan ya, bahwa setiap kali habis melakukan pertemuan seperti ini, kami langsung juga menindaklanjuti dalam suatu bentuk rapat di kalangan pimpinan. Kami punya jadwal 2 kali, jadi breakfast meeting 2 kali. Jadi setiap hari Selasa, ya, kemudian rapat pimpinan setiap hari Senin. Dan apa yang menjadi agenda kami adalah kami sangat terbantu dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak adalah guru kami dalam memanage Kementerian Agama ini. Dan tidak mungkin, tidak ada satupun poin yang saya tinggalkan dari saran Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya juga bersyukur ya, karena kalau kami bandingkan angka-angka yang periode kami ini dengan angka-angka sebelumnya, terutama yang menyangkut masalah madrasah dan sekolah swasta, Bapak, itu sangat banyak perkembangannya, Pak, dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Kita lihat misalnya di kesempatan untuk memperoleh pembimbing itu meningkat sampai 700% daripada sebelumnya itu. Kemudian juga tambahan-tambahan insentif sudah sangat banyak. Tapi memang kalau dibanding dengan sekolah umum atau di negeri itu memang masih banyak PR kita ke depan. Tapi itu tentu kan tidak mungkin langsung kita akan samakan dalam waktu yang singkat karena perlu banyak perubahan-perubahan, dan saya juga sadar bahwa pendataan itu juga memang masih perlu ada penyempurnaan di lingkungan kami, dan itu segera kami lakukan segera. Pertama Pak, saya ingin sedikit komentari tentang Basnas ini. Jadi kami juga ikut prihatin ya. Namun demikian, berdasarkan PP nomor 14 tahun 2014, peraturan untuk pembentukan anggota Basnas, itu memang seperti itu. Pasal 11 itu kami di situ bahwa sebagai Menteri Agama mengusulkan calon anggota Basnas dari unsur masyarakat sebanyak 16 orang. Setelah melalui seleksi dari tim yang telah dibentuk. Nah, selanjutnya 16 orang ini ya Presiden memilih, jadi kami ajukan ke Presiden 16 orang, kemudian Presiden memilih 8 orang calon anggota Basnas dari unsur masyarakat utama, disampaikan kepada DPR. Kemudian mendapatkan pertimbangan, jadi berdasarkan PP di atas, maka DPR memberikan pertimbangan gitu Pak. Jadi memang ada sedikit persoalan di PP-nya ya, itu mungkin termasuk di agenda kami untuk memperbaiki undang-undang zakat Bapak. Bukan hanya ini persoalannya, kami menemukan persoalan lain di Basnas, sehingga Basnas itu belum optimal. Dan itu masuk agenda kami Bapak. Mohon bantuannya Pak Wahid Pak. Kami tidak diam Bapak. Dan insya Allah kami sudah rumuskan. Kemudian yang kedua menyangkut masalah pesantren. Pesantren Bapak, memang kami juga sadar, Pak Wamen juga sudah, kita sangat banyak bekerja, bahkan beliau sampai langsung ke Ibu Menteri mendatangi, tapi sekarang tinggal sedikit lagi Pak, sekarang di meja Presiden. Nah kita tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ada perpresnya itu, kan nanti bentuknya seperti apa, rumusan strukturnya kan itu kan menyesuaikan. Jadi pasti kami akan menyampaikan kepada Bapak, kami menganut prinsip open mindednya, makin terbuka akan makin lebih bagus bahkan Pak. Tapi belum waktunya karena memang belum ada dasarnya kami untuk menentukan itu. Tapi pangkalan pendaratan pondok pesantren di lingkungan kami, insya Allah kami sudah siap. Berapa kali kami konsinyering, bahkan melibatkan para pakar Bapak. Kami bentuk tim khusus, karena ini juga PR internalnya, kami tidak ingin prematur nih. Jadi kita harus betul-betul matang ini. Jadi kita harus mampu membedakan antara pendidikan Islam, kan di situ kan ada pendidikan Islam, ada pondok pesantren. Apa perbedaan ontologis antara pendidikan pesantren dan pendidikan Islam? Epistemologinya bedanya apa? Aksiologinya bedanya apa? Sampai sedetil itu kami persiapkan supaya secara akademik bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi saya kira Pak, kita tinggal menunggu waktu dari Bapak Presiden. Kalau itu sudah ditandatangani, maka kita akan langsung take off. Pangkalan pendatannya sudah siap Pak. Insya Allah, percayalah kami. Kemudian yang kedua Pak, madrasah. Ketimpangan tadi itu ya. Betul Adinda ya, apa yang disampaikan, kami juga ikut prihatin ya. Tetapi
perjuangan kita memang tidak boleh sedikit ya, memang betul kita perlu lebih kuat lagi ya, termasuk juga melakukan pendekatan-pendekatan para pihak ya. Eh, Kami juga beberapa kali ke Bappenas dan Kementerian Keuangan, bahkan juga melalui beberapa teman-teman di kementerian lain untuk sounding semua pihak yang terkait, tapi insya Allah sudah ada Pak bayangan ya. Kami membayangkan bahwa tahun depan itu mungkin akan ada perbedaan yang sangat signifikan dengan tahun ini. Tapi kan kita kan masih ini tahun-tahun antara ini, jadi insya Allah tahun depan sepertinya kita sudah punya titik terang, akan lebih targeted itu insya Allah. Kemudian mengenai guru-guru ngaji itu menjadi concern kami juga Pak. Siapa tadi mengusulkan Pak. Guru ngaji itu juga sangat besar artinya di dalam pembinaan umat itu ya. Dan selama ini kan belum terdata, dan insya Allah sekarang ini kami dalam proses pendataan seluruh kanwil dan seluruh KUA. Kemudian juga KUA Pak. Kami bahkan kemarin juga dengan Menteri Dalam Negeri ya. Karena anggaran kami untuk membangun KUA dalam waktu yang bersamaan itu tidak mencukupi dana kami. Tapi kami tempuh dengan pendekatan langsung ke Pak Gubernur. Kami setiap kali ke kantor Gubernur atau Pak Bupati ya, kami minta supaya dihibahkan tanah, bahkan juga sekaligus bangunannya. Jadi banyak Pak, kami punya angka betapa banyak Gubernur membantu membangun KUA sendiri dan juga Pak Bupati membangun KUA. Jadi kami tempuh di samping anggaran kami juga melakukan pendekatan-pendekatan informal kepada pejabat, dan itu banyak hasilnya tuh. Kemudian juga dana haji juga dipertanyakan. Jadi semua dana haji yang kami sebutkan tadi itu diblokir di sini, dan itu nanti akan dihijrahkan total ke Kementerian Haji. Ya, kemudian juga mengenai kekerasan seksual, bahkan kita sudah membentuk majelis masyayikh ya, dan anggaran bertambah, dan di situ juga ada, bahkan kami juga punya data-data yang sangat kami mapping bahwa ini daerah kuning, daerah merah. Kami sudah sangat jauh Bu. Ya, kebetulan saya pribadi juga punya lembaga yang untuk memang dari dulu concern terhadap hal-hal seperti ini ya. Jadi insya Allah kita bisa lihat terjadi penurunan isu di media juga kan. Itu silent operation kita juga, karena kami tidak ingin hal-hal seperti ini menjadi konsumsi publik, itu nanti kurang elok lah didengar oleh orang. Negara mayoritas Muslim tetapi kok menjadi hal seperti ini. Jadi bagaimana menciptakan perbaikan tanpa menimbulkan huru hara yang tidak produktif. Kemudian juga perkawinan, perceraian. Ini concern kami. Terus kita pernah disibukkan dengan meningkatnya angka perceraian. Kesibukan berikutnya adalah menurunnya angka perkawinan. Apakah nanti ini akan meniru Prancis ya? Itu Prancis lebih tinggi lagi angkanya Ibu. Kami punya juga angka-angka yang sama dengan Ibu, bahkan updating dari saya. Dan ini harus penyelesaiannya bukan penyelesaian Kementerian Agama saja. Ini harus pendekatan komprehensif ini. Bahkan juga kami bekerja sama terus dengan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, karena ini concern kami sama dengan juga BKKBN. Jadi kami kerja lintas sektoral juga. Ini tidak boleh terjadi ya, karena kalau itu terjadi, itu demoralisasi kemasyarakatan kita, itu sangat bertentangan dengan Pancasila itu ya. Itu menjadi concern kami Bu. Kemudian juga SDM Ibu, apakah SDM Kementerian Agama siap? Kami harus jujur ya bahwa definisi SDM yang berkualitas itu mungkin ya tergantung cara kita melihatnya, tetapi mungkin SDM kami tidak seprofesional di tempat yang lain. Tetapi ada satu hal yang kami harus apresiasi di SDM Kementerian Agama adalah kejujuran, kesabaran, dan ketelatenannya, keikhlasannya. Terbukti di Aceh, di Sumatera kemarin itu ya. Oh, iya, memang tidak pakai baju mereknya apa dari instansi mana ya. Tapi ada majelis taklim kami di
dikelola oleh KUA di masjid-masjid. Ada organisasi imam, Ikatan Persaudaraan Imam. Kemudian juga ada penyuluh, ada penghulu, ada KUA bersama dengan aparatnya. Kemudian juga ada tentukan depan dan kanwilnya. Begitu terjadi kejadian, justru data-data yang paling awal ditemukan itu adalah justru dari pegawai kami dari Kementerian Agama, Pak. Sangat kontributif terhadap tim yang dibentuk oleh Presiden. Karena kami ada sampai di tingkat lapis paling bawah. Imam-imam masjid, seluruh masjid sampai di pedesaan. Kami punya garis koordinasi dengan mereka. Dan itu juga sangat efektif memberikan pertolongan pertama dan diakui juga oleh tim kemarin rapat koordinasi kita dengan Pak Tito itu. Bahwa kehadiran aparat Kementerian Agama itu memobilisasi massa itu ya sangat luar biasa ya. Termasuk juga mempersiapkan kari-kariah dan mubalik konten dari pusat karena mereka itu juga minta seperti itu, misalnya Quran juga kita langsung cetak Quran khusus ya, dan itu sangat diapresiasi oleh para masyarakat kita di sana. Kemudian juga yang ingin saya tanggapi mengenai PIP dan KIP, tadinya dari Pendis ke Sekjen. Jadi asal usulnya gini Bapak, karena kalau Pendis kurang pas untuk menangani, karena kan di sini kan juga ada sekolah agama lain, kan Katolik, Protestan, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, itu juga punya hak untuk mendapatkan PIP dan KIP. Nah kalau itu dibuat Pendis itu kan kurang elok. Jadi sekarang kita alihkan ke Sekjen, karena Sekjen itu kan memayungi semuanya. Kalau hanya pendidikan Islam, bagaimana bisa berdistribusi secara horizontal dengan lembaga-lembaga bimas non-muslim. Nah, maka itu kita pindahkan ke Sekjen. Sekjen itu nanti yang mengatur sejak dari sana, dan kami jamin apa yang menjadi tradisi sebelumnya akan dilakukan juga oleh Sekjen. Insya Allah peran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga sebagai orang yang paling tahu di lapangan itu pasti kita akan konsultasi. Kemudian juga mengenai moral agama, Pak. Saya dan Pak Wamen, Pak, dan kawan-kawan di sini semua dengan memanfaatkan ormas-ormas keagamaan, ormas Islam. Kami ikut prihatin ya bahwa moralitas generasi Z ini tidak boleh hilang ya. Aspek-aspek keindonesiaan moralitasnya itu. Jadi kami melakukan himbauan-himbauan dan juga sekaligus turun ke lapangan ya, kami rajin turun ke lapangan. Karena kalau kami tidak berhadapan langsung dengan masyarakat untuk perbaikan moral yang sangat-sangat, kita kan berada di garis khatulistiwa, kemudian di posisi sentral peradaban kebudayaan dunia ini. Nah kalau Indonesia ini tidak kuat benteng pertahanan moral spiritualnya, kita sangat terancam. Ya kan, orang timur mau ke barat pasti menyeberang ke Indonesia. Orang selatan mau ke utara pasti lewat Indonesia. Jadi kita berada di persimpangan budaya dan teknologi yang sangat dahsyat ini. Maka itu kami memberikan konsentrasi penuh kepada bagaimana caranya memproteksi generasi Z kita ini terhadap masalah moralitas ini. Mengenai yang terakhir ya, mengenai hal apa tadi yang kasus-kasus seperti di ini Pak, kami dapat data terakhir ya di Jawa Timur ya mengenai angka tadi Probolinggo ya. Jadi saya kira Probolinggo data terakhir sudah tidak seperti yang disampaikan Ibu. Sudah ada perkembangan loh Bu. Yang data per Desember terakhir ini kami memang ada yang pada saat dilakukan verifikasi yang bersangkutannya nggak datang. Pada itu kan persyaratannya harus tawajuh di situ ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu kita punya data terakhir, saudara koordinasi dengan Kanwil barusan ini. Yang ya, kemudian selanjutnya percayalah kepada kami Bapak, apa yang disampaikan Bapak Ibu semuanya akan menjadi PR kami. Dan insya Allah kalau diperlukan jawaban tertulis siap, tetapi saya pikir yang paling penting realisasinya. Terutama Pak Wahid, Bapak, saya berterima kasih atas ketulusan Pak Wahid, itu betul-betul ya kami merasakan ketulusan Bapak, Pak.
dan betul-betul kami rasakan eh, kemampuan-kemampuan Pak Wahib dan Pak Wamen itu punya hal yang kami harus akui, ya. Dan insya Allah terutamanya nasib madrasah dan guru-guru eh, madrasah susah, kita punya keprihatinannya sama Pak, dan Presiden juga sudah tahu persis hal ini. Cuman ya terkait dengan banyak kasus terakhir ini, ya, itu mungkin membuat kita sedikit agak tidak bisa sekarang juga seperti apa yang kita harapkan Bapak. Tapi insya Allah kami melihat seperti tadi ada titik terang yang sangat bagus, akan terjadi semacam proses keadilan di dalam dunia kependidikan kita. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak.